Selamat malam pemirsa, inilah breaking news bersama saya, Sira Sofira. Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan diberlakukan mulai tengah malam nanti. Pengumuman kenaikan akan dibacakan sesaat lagi sekitar pukul 10 malam di kantor Menko Perekonomian oleh Hatta Rajasa. Dan kita segera menuju ke kantor Menko Perekonomian. Naikin dikit sedikit. Itu aja Pak, saya konfirmasi. Ini? Ya. Tes dulu. Sudah Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai, para wartawan yang saya muliakan, marilah pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkarya dan memberikan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga patut bersyukur sebagaimana kita fahami bersama, pemerintah dan DPR RI telah menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2013 menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2013 melalui undang-undang yang telah diundangkan nomor 15 tahun 2013. Saudara sekalian yang saya cintai, APBN perubahan ini amatlah penting bagi kita. Tidak saja untuk menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal kita, APBN kita, tapi juga perekonomian kita secara keseluruhan. Sebagaimana kita pahami, krisis ekonomi global telah kita rasakan dampaknya pada perekonomian kita. Misalnya, menurunnya harga-harga komoditi dunia telah pula berakibat pada menurunnya penerimaan negara. Di sisi yang lain, meningkatnya harga minyak dunia dan membengkaknya konsumsi BBM akibat tentu saja dari meningkatnya hasil pembangunan yang kita rasakan. Di sisi yang lain, menurunnya produksi minyak kita telah berakibat berpotensi meningkatnya subsidi BBM, terutama yang kita impor, mencapai mendekati 300 triliun, serta berpotensi mengakibatkan defisit anggaran kita melampaui 3%, yang tentu tidak dibenarkan oleh undang-undang kita. Besarnya subsidi BBM ini dan berpotensi terus akan membengkak, di samping lebih dari 70% tidak tepat sasaran, tapi juga dirasakan kurang adil bagi masyarakat kita yang miskin dan kurang mampu.
kita perlu mengambil langkah untuk menyelamatkan dan menyehatkan perekonomian kita. Sejalan dengan APBNP 2013 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tersebut, maka pemerintah mengambil langkah penyesuaian harga BBM. Pemerintah tentu menyadari bahwa kebijakan tersebut akan menimbulkan inflasi yang berdampak terutama pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah pilihan yang amat sulit dan merupakan pilihan alternatif terakhir yang diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penyesuaian harga BBM ini, pemerintah mengambil kebijakan haruslah disertai dengan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial, serta program-program khusus lainnya agar kita dapat melindungi masyarakat kita yang tentu terkena dampak tersebut. Dan dengan program-program tersebut yang satu paket, maka kita dapat memberikan daya dorong kepada atau daya beli masyarakat kita yang terkena dampak tersebut. Pada malam hari ini, Menteri ESDM akan mengumumkan penyesuaian harga BBM tersebut, dan nanti setelah itu akan diikuti oleh Menteri PPN Kepala Bappenas untuk menyampaikan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial serta program-program khusus lainnya, baik berupa program-program pembangunan infrastruktur pedesaan dan program-program bantuan sosial lainnya yang akan disampaikan menyertai program penyesuaian harga BBM tersebut. Saya persilahkan kepada Menteri SDM untuk mengumumkan penyesuaian harga BBM tersebut. Tes. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Pengumuman nomor 07 PM strip miring 12 strip miring MEM strip miring 2013 tentang penyesuaian harga jual eceran bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu, penyesuaian harga BBM bersubsidi telah ditetapkan sebagai berikut. 1. Bensin premium dalam kurung gasolin RON 88 Rp6.500 per liter.
2. Minyak solar, gas oil, Rp5.500 per liter. Harga tersebut berlaku serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Juni 2013 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dilaksanakan. Jakarta, 21 Juni 2013, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program-program yang dirancang untuk mengatasi dampak penyesuaian harga BBM, khususnya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Secara garis besar, ada 2 kelompok program yang disiapkan. Yang pertama adalah Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial atau P4S. Program ini merupakan percepatan dan perluasan dari program-program perlindungan sosial yang sudah ada selama ini. Yang kedua adalah program khusus yang bersifat sementara yang terdiri dari bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM dan program infrastruktur dasar. Program percepatan dan perluasan perlindungan sosial terdiri dari bantuan siswa miskin atau BSM, program keluarga harapan atau PKH, dan subsidi beras miskin atau RASKIN. Program BSM dan PKH dimaksudkan untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan, yaitu dengan memastikan bahwa masyarakat miskin dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, penambahan RASKIN dimaksudkan untuk memastikan agar mereka memperoleh kebutuhan yang paling mendasar, yaitu pangan. Ini penting karena pangan mencakup hampir 30% dari konsumsi rumah tangga miskin. Selanjutnya, sebagaimana disampaikan tadi, di samping 3 program P4S juga telah disiapkan program khusus yaitu BLSM dan infrastruktur dasar. Program BLSM ini dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan pada masa gejolak harga setelah penyesuaian harga BBM yang diperkirakan sekitar 4 sampai dengan 5 bulan. Dengan demikian akan membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin, untuk melalui masa-masa sulit tersebut tanpa harus berdampak negatif seperti menjual aset ataupun harta milik mereka. Di samping langkah-langkah yang bersifat perlindungan sosial, juga telah dirancang kegiatan-kegiatan pembangunan yang membuka lapangan kerja, yaitu melalui program infrastruktur dasar. Program-program infrastruktur dasar ini sekaligus juga akan membantu pemenuhan kebutuhan di wilayah pedesaan, pesisir, masyarakat miskin perkotaan, serta daerah-daerah nelayan. Dalam APBNP 2013 telah ditetapkan program-program tersebut dengan alokasi dana sejumlah total 29,4 triliun rupiah yang terdiri dari alokasi untuk BSM sebesar 7,5 triliun rupiah, alokasi tambahan untuk PKH sebesar 0,7 triliun rupiah, alokasi tambahan untuk RASKIN sebesar 4,3 triliun rupiah, alokasi untuk BLSM sebesar 9,7 triliun rupiah, dan alokasi untuk infrastruktur dasar sebesar 7,25 triliun rupiah. Perkenankan selanjutnya secara ringkas
saya menyampaikan gambaran tentang program-program tersebut. Bantuan siswa miskin diperluas cakupannya menjadi 16,6 juta siswa, sehingga juga mencakup kelompok rentan miskin. Dengan peningkatan unit cost per siswa per tahun, sehingga masing-masing menjadi Rp450.000 per tahun untuk siswa SD sederajat, Rp750.000 per tahun untuk siswa SMP sederajat, dan Rp1 juta per tahun untuk siswa SMA sederajat, serta ditambah bantuan untuk buku, seragam, serta alat tulis. Selanjutnya untuk program Keluarga Harapan atau PKH yang diberikan khusus untuk 2,4 juta rumah tangga sangat miskin, bantuannya ditingkatkan menjadi rata-rata sebesar Rp1,8 juta per rumah tangga sangat miskin per tahun. Sementara raskin yang sasarannya adalah 15,5 juta rumah tangga sasaran, alokasinya ditambah 3 bulan dengan jumlah serta biaya tebus yang sama. Raskin disalurkan pada bulan Juni dan Juli untuk menjaga akses pangan setelah penyesuaian harga BBM dan menghadapi hari-hari besar, serta penyaluran pada bulan September untuk mengantisipasi awal masa paceklik. Selanjutnya secara ringkas akan saya sampaikan mengenai program khusus. Yang pertama berupa BLSM atau bantuan langsung sementara masyarakat yang akan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran dengan jumlah Rp150.000 per rumah tangga sasaran per bulan untuk selama 4 bulan. Yang kedua yaitu program infrastruktur dasar yang dirancang dalam bentuk program percepatan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman dengan jumlah total desa tambahan yaitu 11.750 desa atau kelurahan dengan jumlah alokasi dana 250 juta per desa atau per kelurahan. Selanjutnya adalah program percepatan dan perluasan pembangunan sistem penyediaan air minum yang menambah layanan bagi sekitar 1,6 juta penduduk, serta program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang terutama dialokasikan untuk perbaikan irigasi kecil ataupun infrastruktur sumber daya air lainnya di sekitar 4.000 desa. Saudara-saudara sekalian, kunci dari keberhasilan kelima program yang dirancang tadi terletak pada pelaksanaan yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat biaya, dan tepat sasaran. Khusus untuk ketepatan sasaran, telah diperkenalkan kartu perlindungan sosial yang diberikan kepada rumah tangga sasaran dengan status sosial ekonomi terendah sesuai basis data terpadu, yaitu 25% terendah. Pendistribusian kartu dan penyaluran bantuan ke masyarakat akan melibatkan koordinasi dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, kepala desa, pendamping sosial, dan aparat terkait lainnya di daerah. Disiapkan pula mekanisme sistem pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program, mekanisme penyaluran manfaat, kartu rusak atau hilang, kartu yang tidak sampai, dan masalah-masalah kepesertaan. Sementara untuk pelaksanaan infrastruktur dasar dilakukan dengan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat setempat agar memperoleh tambahan kesempatan kerja. Demikian pokok-pokok penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui tadi sudah diumumkan oleh Menteri SDM penyesuaian harga BBM yang baru
dan juga program-program percepatan dan perluasan perlindungan sosial serta program khusus. Adapun program-program tersebut terutama BLSM sudah mulai. Ya, pemirsa, sesaat lalu Menteri SDM Jerwacik telah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis premium dan solar. Sesuai dengan APBN perubahan 2013, harga jual premium naik Rp2.000 menjadi Rp6.500 per liter. Solar naik Rp1.000 menjadi Rp5.500 per liter. Kenaikan harga bahan bakar ini dimaksudkan untuk menekan subsidi dari Rp297 triliun menjadi sekitar Rp200 triliun. Sebagai kompensasi, pemerintah menggelontorkan bantuan langsung sementara masyarakat sekitar 9,7 triliun untuk 15,5 juta keluarga miskin. Dan dana tersebut akan diberikan sebesar Rp150.000 per keluarga selama 4 bulan. Demikian breaking news malam ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan kejuaraan dunia U20. Saya Sira Safira, selamat malam.